Kita lanjutkan algoritma kompresi citra, algoritma Huffman. Sedangkan kalau algoritma Huffman ini dia menggabungkan ada karakter yang mempunyai nilai terkecil, punya frekuensi kemunculan terkecil itu digabungkan. Kemudian frekuensi tersebut dijumlahkan menjadi frekuensi gabungan. Nanti kemudian diurutkan. Jadi prosesnya sama dengan Shannon-Fano. Kalau Shannon-Fano diurutkan dulu berdasarkan statistik tertinggi ke terendah, kemudian dibagi dua kelompok. Kelompok tersebut dibagi terus sampai bagian terkecil. Sedangkan Huffman mirip-mirip, tapi dia mengkelompokkan dari yang terkecil. Frekuensinya diurutkan dari yang tertinggi ke terendah, tertinggi ke rendah, kemudian digabungkan yang kecil-kecil, kemudian nilainya itu dijumlahkan dan diurutkan lagi. Setiap digabungkan diurutkan lagi. Cuma langkah-langkahnya seperti ini. Pertama kita urutkan dulu karakter berdasarkan frekuensi kemunculan dari terendah ke tertinggi. Kemudian gabungkan dua karakter atau daun yang memiliki frekuensi terendah. Jadi gabungan ini dihitung frekuensinya yang akan nanti diurutkan lagi dari yang tertinggi ke terendah. Berikan nilai kode bit 0 di sebelah kiri atau sebelah atas dan kode bit 1 di sebelah kanan atau sebelah bawah. Hasil penggabungan sebelumnya digabungkan lagi dengan daun yang lainnya sampai tidak ada karakter yang memungkinkan untuk digabungkan. Ulangi langkah 3 dan 4 hingga terbentuk akarnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, hurufnya misalnya Gajah Mada mau dikompresi dengan algoritma Huffman. Jadi A-nya ada 4 seperti Shannon-Fano, dibuat frekuensinya, urutan frekuensinya dari tertinggi ke terendah. Kemudian yang terendah ini digabungkan, kemudian total frekuensinya dijumlahkan. Ini kalau digabungkan sekarang menjadi 2 di sini. 2 totalnya ini digabungkan menjadi 2 juga. Sehingga urutannya sekarang 4, 2, 2, 2. Ini 2 ini gabungan dari G dan H. Ini gabungan dari J dan M. Kemudian ini lagi digabungkan lagi. G, H dan JM digabungkan itu menjadi totalnya 4. Sehingga urutannya sekarang ini gabungan ini berada di urutan kedua. Urutan pertama adalah A, urutan kedua adalah gabungan dari G, H, J, dan M. Urutan ketiga itu adalah D. Nanti dari gabungan ini kemudian digabungkan lagi 4 dengan gabungan ini. Sehingga digabungkan menjadi seperti ini. Totalnya jadi 6. Jadi sekarang ini di urutan pertama dia. Urutan pertama gabungan dari D, G, H, J, dan M itu urutan pertama dan urutan kedua itu A. Sehingga dia berada di posisi atas dan yang di bawah itu adalah A. Kemudian diberikan kode bit untuk yang atas 1, yang bawah 0. Yang atas 1, bawah 0. Yang atas 1, bawahnya 0. Yang atas 1, bawahnya 0. 1, 0. Kemudian kodenya diberikan kode untuk huruf A. Untuk huruf A itu kodenya 0 saja untuk A. Untuk huruf D kodenya itu adalah 1, 0. Ini huruf D. Kita lihat huruf D. Dia 1 dan 0 atau 0, 1, 0, 1. Kalau huruf G kita lihat urutannya dia 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kalau huruf H 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Kalau huruf J 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Kalau M 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Jadi ini karakter dari algoritma Huffman, kodenya. Kodenya untuk algoritma Huffman. Ini contoh untuk karakter. Demikian juga dengan citra, sama juga. Citra itu diwakilkan dengan angka dari 0 sampai 255 yang bisa diberikan logika kode bit sesuai dengan aturan yang ada pada algoritma Huffman.
Setelah ini kita hitung berapa rata-rata panjang kodenya. Kalau A itu 1, sedangkan yang fixed code itu 8. Jadi kalau yang fix itu 8 rata-rata, kalau yang variable code A-nya 1, D-nya 2, G4, H4, J4, M4. Kalau dirata-ratakan dapatnya nilainya 2,4 bit. Kalau dirata-ratakan, ini mau kelihatan ini yang saya tunjukkan. Jadi terlihat Pak. Ya, 2,4 bit. Tadi waktu saya jelaskan kelihatan tidak? Tidak kelihatan ya? Terlihat Pak tadi, pas dijelaskan juga terlihat. Oh ya, oke. Kemudian ini fixnya 8 bit. Jadi kita hitung berapa kompresi rasionya, N1 per N2, 8 bagi 2,4, dapatnya 3,3. RB-nya, data redundannya bisa dihitung dengan 1 dikurang 1 per CR. 1 per 1 dikurang 1 bagi 3,3 dapatnya 0,69 atau 69% terjadi data redundan. Kemudian ini yang model pohon. Kalau saya jelaskan tadi itu model tabel yang bisa digabung-gabungkan. Kemudian ini contoh teknik kompresi dengan menggunakan metode Huffman pada file teks. Misalnya sebuah file teks isinya ABCD. File ini memiliki ukuran 11 byte untuk satu karakter sama dengan 1 byte. Ini contoh, ini adalah citra. Ini tugasnya, tugas kalian itu bagaimana melakukan kompresi tugas atau contohnya. Ini tugasnya, tugas kalian itu lakukan kompresi dengan metode Huffman dari citra ini. Citranya ada 20, 120. Kalau kalau 1 byte itu, kalau di citra kan kita bisa lihat di citra itu 1 byte nilainya itu sama dengan 1 pixel itu nilainya sama dengan 1 pixel. Itu jumlahnya sama dengan 1 byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Jadi rata-rata itu punya 8 bit. Setiap kodenya itu diwakili oleh 8 bit setiap kode. Nah, kalau menggunakan nanti pakai Huffman itu harapannya nanti bisa kurang dari 8 bit. Tugas kalian itu lakukan kompresi untuk citra ini dengan metode Huffman. Itu tugasnya. Kemudian berikutnya ini tadi penjelasannya bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Oke. Sama aja dengan itu yang Tapi untuk pemisalan angkanya gimana Pak ya? Kalau itu Pak. Kan kalau tadi kalau tadi kan ini yang kita ditugaskan itu ya langsung ke angka ya Pak. Kalau itu kan yang tadi kan Bapak tuh huruf ya, dulu ya. Baru itu. Ya. Kalau angka diurutkan saja dari yang terkecil ke terendah, misalnya 20, dia punya frekuensi berapa? Ini angkanya, frekuensinya 20 berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 Pak. Nah, kalau setelah 20 berapa? 50. Dan seterusnya sampai 200. Oh. Untuk itu frekuensinya berapa, probability-nya dihitung dari bagi totalnya nih jumlah dari frekuensinya, baru digabung-gabungkan di. Berarti seperti kata tadi lagi apa ya? Ya. Untuk perhitungannya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi nanti setelah diurutkan berdasarkan frekuensi tertinggi. Setelah frekuensi tertinggi baru dilihat urutan berdasarkan angkanya, urutan angkanya. Kalau misalnya sama frekuensinya berarti angka yang terendah duluan, kemudian yang tertinggi. Kemudian arithmetic coding. Ini arithmetic coding, dia punya simbol untuk setiap karakter itu bisa diwakili oleh satu simbol. Jadi misalnya seperti kata prinsip, tidak ada ini, prinsip.
prinsip ini bisa dikodekan oleh satu kode saja, satu kode. Tapi kodenya kode pecahan. Aritmatik satu kode. Itu kalau aritmatik coding ini. Jadi setiap teknik aritmatik juga membuat kode word untuk setiap simbol. Bisa simbol, bisa kata. Kata ini bisa diwakili oleh satu kode word. Kode word ini kode pecahan ini. Bila pada metode Huffman, kode setiap simbol berupa suatu bilangan integer unik. Pada metode aritmatik kode, simbolnya berupa satu interval bilangan pecahan. Jadi bisa saja satu kata atau dua kata itu diwakili oleh satu kode word. Bisa saja satu kalimat diwakili oleh satu kode word. Jadi itu kode word itu bisa menjadi kode rahasia juga barangkali. Nah, coba kita lihat ini bagaimana arithmetic coding bekerja. Pertama kita menentukan low-nya di 0 dan high-nya di 1. Kemudian jika karakternya belum habis, maka ambil karakter berikutnya, kemudian range-nya itu dihitung dari high dikurang dengan low-nya. Untuk yang pertama itu nilainya 1, karena high-nya 1, low-nya 0, nilainya 1. Kemudian high dihitung dari low-nya, tambah range dari high range of character, high range dari karakternya. Kemudian low-nya dihitung dari low ditambah dengan range kali low range of character, low range dari karakternya. Kemudian diulang sampai datanya habis. Data karakternya yang dikompresi selesai atau tidak ada lagi. Kemudian keluarkan nilai low-nya. Nilai low-nya ini adalah kode word-nya. Seperti tulisan ini masih dengan contoh yang sama, tulisan Gajah Mada. Dia punya karakter jumlah A-nya 4, D-nya 2, G-nya 1, H-nya 1, J-nya 1, M-nya 1. Ini adalah probability-nya. Dihitung dari jumlah frekuensi dibagi dengan seluruh data. Kemudian low-nya didapatkan, jadi low ini dimulai dari 0, diakhiri dengan 1. Diawali dengan 0, diakhiri dengan 1. Kalau probability-nya 0,4, maka 0 ditambah dengan 0,4. Jadi yang sini low range dari karakter A itu 0, dan high range dari karakter A itu adalah 0,4. Kemudian diulang lagi ini 0,4 ditambah dengan 0,2. Itu untuk dapatkan high range-nya. Sedangkan low range-nya itu ngambil dari high range dari karakter yang sebelumnya. Dan ini dipastikan ini diurutkan berdasarkan frekuensinya nih. Frekuensi kemunculannya. Kemudian berikutnya ini turun ke bawah 0,6 ditambah dengan 0,1 dapatnya untuk high range karakter dari huruf G. Dari 0,7, 0,1, 0,8 dapat 0,8. 0,8 ditambah 0,1 dapatnya 0,9. Ini 0,9 sampai dengan 1. Jadi ini adalah namanya low dan high range dari karakter. Kemudian proses dekompresi itu dilakukan dengan set X sama dengan X, nilai X atau kode word-nya dikurang dengan low range dari karakter dibagi dengan range-nya. Sedangkan range itu sama dengan high range dari karakter dikurang dari low range dari karakter. Contohnya seperti ini. Jadi karakternya Gajah Mada itu dikompresi dengan pertama huruf G. G-nya itu sebelumnya kan nilai low-nya 0, nilai high-nya 1, range-nya itu 1. Huruf G kita lihat range dari G itu 0,6, low range dari huruf G itu 0,6, jadi 0. Ini persamaannya. Dapatkan nilai low sebelumnya itu nilainya 0 ditambah dengan range dari low range dari karakter G. Low range dari karakter G itu 0,6.
Berarti 0, range dulu, range-nya ini, range-nya di atas 1 dikali dengan 0,6. Jadi nilainya sama dengan 0,6 untuk low-nya. Low-nya sama dengan 0,6. Jadi nilainya sama dengan 0,6. Kemudian high-nya didapat dari low. Dan nilai ini dikurang dari low sebelumnya ditambah dengan range, range-nya 1, 0 tambah 1 dikali dengan high range dari karakter G. High range dari karakter G itu 0,7. Dapatnya di sini 0,7. Dari 0,7 dikali 1 dapatnya 0,7. Ini sama. Kemudian dari sini dihitung berapa range-nya. Range-nya itu 0,7 dikurang 0,6. Dapatnya 0,1. Nah, dari data ini yang dijadikan dasar lagi untuk mencari low dan range dari karakter A. A itu low sebelumnya nilainya 0,6. Ini low-nya 0,6. 0,6 ditambah dengan range-nya 0,1. Ini range-nya 0,1 dikali dengan low range dari karakter A. Low range dari karakter A adalah 0. Low range dari karakter A adalah 0. Jadi 0 dikali 0,1, 0 dapat kali 0,6, dapatnya 0,6. Dapatnya 0,6. Kemudian high range itu dapatnya dari low dari sebelumnya 0,6. Ini 0,6 ditambah range-nya 0,1 dikali dengan high range dari karakter A. High range dari karakter A 0,4 kali 0,4 jadinya high range-nya 0,1. High range-nya tadi range-nya tadi 0,1 dikali dengan high range dari karakter A 0,4 dikali 0,1 jadinya 0,04 ditambah 0,6 jadinya 0,64. Demikian seterusnya dicari nilai untuk nilai D. D ini didapat dari nilai low ini 0,6 ditambah range-nya 0,04 dikali low range dari karakter D. Karakter D itu 0,4. Jadi ini sama dengan 0,6 ditambah dengan ini dikali 16, 0,6 ditambah dengan 0,16, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadinya 0,616. Dicari juga height-nya dengan cara yang sama. Cari height-nya, cari range-nya. Range-nya itu dari height dikurang low. Nanti akan didapat nilai low terakhir. Ini nilainya low-nya terakhir 0,622653312. Ini adalah kode word dari tulisan Gajah Mada. Dari tulisan dari Gajah Mada. Jadi ini kode word dari tulisan Gajah Mada. Gajah Mada. Jadi ini kode word ini mengandung tulisan Gajah Mada. Jadi yang dikirimkan itu untuk mengirimkan tulisan Gajah Mada, data yang dikompresi, tulisannya Gajah Mada itu cukup kode word ini. Kode word ini sudah mengandung kata Gajah Mada di dalamnya. Coba kita lihat bagaimana cara dekompresi dari data tersebut.
kita dekompresi dengan persamaan ini, dengan set X itu sama dengan X dikurang low range dari karakter dibagi dengan range-nya. Jadi data ini mesti diketahui juga oleh penerima. Pengirim membangkitkan data ini dan si penerima juga mendapatkan data ini juga. Dari data ini kemudian dilihat ini kode word ini mengandung kata apa. Yang kita tahu yang dikirim penerima kan cuma data ini dengan data kode word ini. Jadi ada pengirim sudah mengirimkan data kode word 0,6226536. Nanti di penerima mendecoding kode ini menjadi karakter, menjadi kata apa yang terkandung dalam kode word ini. Cuma si pengirim ini telah membangkitkan tabel statistik ini. Tabel statistik ini dikirimkan juga ke penerima. Jadi dia sudah ada kode word-nya, sudah ada tabel statistiknya. Nah, dari tabel statistik itu kemudian dipecahkan ini kodenya apa, kode word itu mengandung kata apa. Nah, kita lihat prosesnya bagaimana mendekompresi atau melihat apa kandungan dari kode word ini. Caranya pertama adalah nilai set X. Set X itu adalah nilai yang ini, set X. X dikurang low range dari karakter dibagi dengan range-nya. X-nya itu 0,6226536. Itu dia masuk di dalam range mana di sini? Apakah masuk di sini? Apakah masuk dalam range ini 0 sampai 0,04? Tidak masuk kan? 0 sampai 0,04 tidak masuk. Dia tidak masuk dalam range ini, huruf A. Di huruf D kita cek apakah dia masuk dalam range ini 0,4 sampai 0,6. Tidak masuk juga karena ini maksimal high range-nya itu 0,6. Kita cek lagi yang ketiga, apakah masuk karakternya 0,62. Ternyata masuk dalam range ini, range untuk huruf G 0,6 sampai 0,7. Sehingga 0,62 itu adalah huruf G. Yang dimaksud adalah huruf G. Dan kita tuliskan di sini low-nya adalah 0,6 dan high-nya 0,7. Range-nya itu dikurang saja high dikurang low-nya 0,7. 0,7. Nah, dari sini bangkitkan lagi berapa set X-nya, berapa nilai X-nya. Nilai ini diketahui, dicari dengan memasukkan nilai 0,6226536 dikurang low range dari karakternya. Low range dari karakternya adalah 0,6. Jadi 0,1 di sini 0,622653363 itu dikurang dengan 0,6 low range dari karakter dibagi dengan range-nya. Range-nya itu 0,1. 0, itu jadinya ini kan 0 hilang ini. Jadinya 0,022653363 dibagi dengan 0,1 jadinya sama dengan 0,2265363. Nah, itu sama dengan yang ini. 0,2265331. Nah, ya sekarang sudah dapat set X-nya. Set X ini masuk di karakter apa? Dia masuk di karakter, apakah masuk di karakter yang pertama? Iya, dia masuk di karakter yang pertama antara 0 sampai 0,4. 0,2 itu berada di antara 0 sampai 0,4. Sehingga karakter yang ada itu adalah karakter huruf A. Karakter A. Nah, kemudian dimasukkan di sini low-nya berapa? Low-nya 0, low-nya 0, high-nya 0,4. Ambil dari sini 0,4. Dan range-nya itu 0,4 dikurang 0. Dapat 0,4. Kemudian dari sini kita hitung lagi berapa set X-nya. Set X-nya itu 0,2265331 dikurang dari low-nya. Low-nya dibagi dengan range-nya. Jadi ini dikurang dengan 0 dibagi dengan 0,4. Dapatnya 0,5663. Nah ini 0,5663 masuk di dalam karakter apa? Masuk di range